Ayo sekolah. Bulan. Bro. Kenapa kok nggak ikut gabung sama teman-teman yang lain? Aku ya nggak apa-apa. BTW namanya siapa? Nama aku Pandu. Nama panjangnya? Nama panjangnya Christian Pandu Wiguna. Tempat tinggalnya di mana? Aku. Iya. Aku tinggal di Bandar Lampung. Punya berapa saudara? Aku punya adik satu. Hobi kamu apa, Mas? Ya, hobiku apa itu? Main tenis meja. Sama ya? Sama. Iya. Kamu kok main tenis meja sama siapa? Di rumah sama kawan-kawan biasanya. Di rumah. Iya. Oh, sama aku juga kalau di rumah main sama apa? Sama bapak di rumah. Karena punya di dalam. Kemarin pas ke asrama, bapak gimana? Bapak itu kemarin, jadi bapak nggak bisa nganterin kemarin itu karena waktu itu sebelum tahun ajaran baru ada polisi datang ke rumah. Nah, kebetulan aku yang bukain pintu, terus bapak juga ada di rumah. Nah, mereka nanya bapak di mana. Terus habis itu bapak dibawa pergilah kantor polisi. Habis itu aku tanya ibu, cuman ibu bilang bapak nggak kenapa-napa. Tapi habis itu ada saudara bilang ternyata kalau bapak itu sebenarnya ditangkap karena kasus penggelapan uang di perusahaan. Sebenarnya aku nggak mau sekolah di sini. Udah sekolahnya di pinggiran, apalagi di asrama, makanan yang nggak enak, tempat tidurnya keras, cuci sendiri, banyak peraturan. Enggaknya kamu bersyukur masih bisa beli, masih bisa makan, minum, tidur. Sok tahu, kayak pernah ngalamin aja. Kil, halo. Ya, Ram. Kamu minta tolong, ini beliin barang-barang di dapur sini, listnya di sini. Minta tolong ya. Ya, Romo. Yuk, tanganin pasar. Kasihan dia nggak punya rumah, nggak punya keluarga, karena itu sulit. Ya walaupun nggak punya bapak, saya bersyukur bisa makan dan punya tempat tinggal. Udah, barangnya tak bawa ke dapur aja. Ternyata selama ini ada orang yang lebih sulit daripada aku. Kukira aku yang paling sulit di sini. Kukira Akil tidak ngerti apa yang kurasakan. Rupanya apa aku salah selama ini? Ternyata ada orang yang bahkan tidak punya tempat tinggal. Dan ternyata aku masih bisa tidur. Dan ternyata aku lebih beruntung daripada mereka. Ayahku hanya ditangkap polisi. Mulai sekarang aku akan berubah. Aku akan mencintai takdir yang Tuhan berikan. Karena aku ternyata lebih beruntung daripada orang di luar sana.
Dari Amar Fati saya belajar bahwa takdir seseorang itu datang tidak menentu, dan terkadang ketika takdir yang paling datang, saya merasa bahwa saya adalah orang yang paling tersakiti. Saya merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Ketika saya datang ke asrama, saya merasakan itu. Makanan tidak enak, tempat tidur tidak nyaman. Tetapi ketika saya bertemu dengan orang-orang di luar sana, orang-orang yang lebih sulit daripada saya, yang bahkan untuk makan saja sulit, jangankan untuk makan, tidur pun mereka tidak ada. Saudara, entah kemana. Ketika saya menyadari hal itu, saya merasa bahwa saya ternyata adalah orang yang paling beruntung. Saya masih bisa makan, masih bisa tidur, saya masih punya orang tua. Dari Amar Fati saya belajar, jalani takdirmu sepahit apapun itu. Ketika kamu merasa bahwa takdirmu itu pahit, ingatlah di luar sana masih banyak orang yang lebih sulit daripada kamu. Cintai takdirmu dan jalanilah takdirmu. Jangan menuntut peristiwa terjadi sesuai keinginanmu, tetapi inginkan hidup terjadi apa adanya dan jalanmu akan baik adanya. Inilah kutipan filosof Yunani Epiktetus. Dalam kutipan tersebut, Epiktetus berusaha mengajarkan kita suatu pelajaran hidup berharga, yaitu tulus mencintai dan menerima hidup sehingga tidak menuntut peristiwa sesuai yang dimau, berkembang menjadi Amar Fati. Amar Fati merupakan sebuah ajaran untuk menerima dan merangkul segala sesuatu yang telah, sedang, atau belum terjadi. Selain menerima takdir, kita juga harus berusaha untuk mengoptimalkan apa yang ada di dalam diri kita sehingga kita bisa mendapatkan apa yang sebelumnya tidak kita dapatkan. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur.